Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-563 yang akan menjelaskan tentang bab 4 Program Prioritas Nasional atau PPN Standar 4.1 Pencegahan dan Penurunan Stunting, kriteria 4.1.1 pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pokok pikiran dan kriteria dari 4.1.1 meliputi A. Pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. B. Upaya pencegahan dan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi perlu dilakukan pemberdayaan lintas sektor dan masyarakat melalui perbaikan pola makanan, pola asuh, dan sanitasi, serta akses terhadap air bersih. C. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan terintegrasi lintas program, antara lain dalam pelayanan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, kegiatan promosi dan konseling, yaitu menyusui dan gizi, pemberian suplemen, dan kegiatan intervensi lainnya. D. Integrasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, antara lain melalui advokasi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, keluarga, masyarakat, serta sasaran program dan intervensi lainnya. E. Dalam pencegahan dan penurunan stunting dilakukan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan layanan dan cakupan intervensi gizi sensitif oleh lintas sektor dan intervensi gizi spesifik oleh lintas program sesuai dengan pedoman yang berlaku. F. Intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor antara lain meliputi 1. Perlindungan sosial, 2. Penguatan pertanian, 3. Perbaikan air dan sanitasi lingkungan, 4. Keluarga berencana, 5. Perkembangan anak usia dini, 6. Kesehatan mental ibu, 7. Perlindungan anak, dan 8. Pendidikan dalam kelas. Kemudian G. Intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh lintas program meliputi 1. Pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri, 2. Pemberian tablet tambah darah atau TTD pada ibu hamil, 3. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronik atau KEK, 4. Promosi atau konseling pemberian makanan bayi dan anak atau IMD, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang tepat. 5. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. 6. Tata laksana balita gizi buruk. 7. Pemberian vitamin A bayi dan balita. 8. Pemberian tambahan asupan gizi untuk balita gizi kurang. 9. Penganekaragaman makanan. 10. Suplementasi atau fortifikasi gizi mikro. 11. Manajemen dan pencegahan penyakit. 12. Intervensi gizi dalam kedaruratan. Dan 13. Kampanye asupan protein hewanin pada ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI kepada bayi dan balita. H. Bentuk intervensi sensitif dan spesifik dalam perjalanannya akan mengikuti perkembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. Penetapan indikator kinerja stunting terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. J. Pencegahan dan penurunan stunting harus dapat menjamin
terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang akurat dan sesuai prosedur, terutama pengukuran panjang atau tinggi badan menurut umur, PB/U dan TB/U dan perkembangan balita. Selanjutnya K, pencatatan dan pelaporan pelayanan pencegahan dan penurunan stunting baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pihak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. L. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Analisis capaian indikator dilakukan dengan metode analisis sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku. Misal, dengan merujuk pada metode analisis situasi yang terdapat pada buku pedoman manajemen puskesmas. M. Rencana program pencegahan dan penurunan stunting disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah gizi di wilayah kerja puskesmas dengan pelibatan lintas program yang terintegrasi dengan RUK atau RBA dan RPK, pelayanan UKM serta UKP, dan laboratorium serta kefarmasian. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 4.1.1 meliputi A. Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka mendukung program pencegahan dan penurunan yang disertai capaian dan analisisnya. Di sini berarti ada regulasi, ada dokumen, dan kemudian siap diwawancarai. B. Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. Di sini berarti akan ada regulasi, kemudian siap untuk diwawancarai. C. Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Di sini ada regulasi, ada dokumen, dan siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang D, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting. Di sini ada dokumen dan siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian E, dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini ada regulasi, ada dokumen, dan ada wawancara. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 4.1.1. Kita akan bertemu di video 464 untuk membahas tentang bab 4, Program Prioritas Nasional atau PPN, Standar 4.2, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Kriteria 4.2.1, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.